Ini yang kita semuanya harus sadar. Tidak bisa lagi kita sudah berpuluh-puluh tahun ekspor bahan mentah. Ini jangan kaget, ini saya sampaikan dan sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Jangan kaget nanti saya stop boksit, jangan kaget nanti saya stop tembaga, jangan kaget nanti saya stop timah, jangan kaget nanti saya stop yang biasanya kita ekspornya raw material. Halo teman-teman semuanya, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau yang sering disebut Jokowi dalam hal hilirisasi ternyata tidak main-main. Ternyata pemerintahan ini sudah membuat peta jalan untuk proyek kebanggaannya atau program hilirisasi sampai tahun 2040. Peta jalan untuk proyek itu diperkirakan bisa mendatangkan durian runtuh berupa investasi baru senilai 545,3 miliar US dollar atau sekitar 8.128 triliun pada tahun 2040 nanti. Adapun peta jalan itu dibuat untuk sekitar 21 komoditas termasuk diantaranya komoditas pertambangan. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di upacara pembukaan Hannover Message 2023 di Hannover Congress Centrum, Hannover, Jerman pada Minggu 16 April 2023 yang lalu. Presiden Jokowi menyebut bahwa Indonesia sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama, diantaranya dalam hilirisasi industri dan ekonomi hijau. Dalam membangun industri tersebut, Presiden menilai bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar. Dan hari ini saya mengajak Jerman menjadi bagian penting dari kemajuan bersama. Indonesia siap menjadi mitra pengembangan industri semikonduktor dan produksi baterai EV. Transisi energi bagi Indonesia ini adalah komitmen untuk mewujudkan dunia yang lebih baik dan potensi energi baru terbarukan kami sangat besar, 434.000 megawatt. Selain itu, Presiden Jokowi menekankan komitmen Indonesia dalam menjaga keberlangsungan lingkungan yang terlihat dalam sejumlah aksi nyata yang telah dilakukan dalam memperbaiki lingkungan serta upaya melaksanakan transisi energi. Presiden Jokowi menyebut bahwa Indonesia juga menargetkan sekitar 23% sumber energi yang dihasilkan berasal dari energi baru dan terbarukan pada tahun 2025, serta berencana untuk menutup seluruh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di tahun 2050, dan tentunya memastikan bahwa transisi energi menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Komoditas yang akan dihilirisasi ini terdapat dalam 8 prioritas yang terbagi dalam 21 komoditas. Di antaranya adalah batu bara, nikel, tembaga, bauksit, besi, perak, emas, aspal buton, minyak bumi, gas alam, kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang, ikan, kepiting, rumput laut, dan garam. Peta jalan hilirisasi investasi strategis merupakan tindak lanjut arah Presiden Jokowi untuk mendorong transformasi ekonomi hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kebijakan ini diambil karena berkaca pada pengalaman tahun 2022 kemarin. Kebijakan hilirisasi pertambangan seperti nikel misalnya. Ini bak mesin pencetak uang bagi Indonesia. Pada tahun 2022 kemarin saja, Indonesia benar-benar mendapatkan durian runtuh dari hilirisasi nikel yang mencapai 33,8 miliar US dollar atau sekitar 519 triliun rupiah. Ini hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja, dan ini merupakan rekor tertinggi selama Indonesia berdiri. Bisa dibayangkan tuh, seandainya hilirisasi ini dilakukan sejak 10 atau 20 tahun yang lalu ya, mungkin Indonesia sudah menjadi negara maju nih nggak sampai 2045. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves,
Luhut Binsar Panjaitan. Dalam akun Instagram resminya, nilai ekspor industri nikel Indonesia mencapai 33,8 miliar US dollar pada tahun 2022, di mana 14,3 miliar US dollar dihasilkan dari ekspor besi dan baja. Keberhasilan ini terwujud karena keteguhan Presiden Jokowi untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi industri dalam mengolah raw material untuk nilai tambah yang lebih tinggi. Data tersebut juga disampaikan kepada IMF yang mengunjungi kantornya beberapa hari yang lalu, sembari berkata bahwa jika dulu semua bahan mentah diekspor secara cuma-cuma, sekarang cukup sudah. Kemarin hari Jumat lalu, dari IMF datang ke kantor saya mempertanyakan mengenai kenapa kita larang ekspor raw material itu atau critical mineral itu. Saya sampaikan pada mereka, lihat, saya bilang, kalian di negara-negara maju itu selalu melihat negara berkembang itu seperti di bawah aja. Lah kalau kami tidak mempunyai nilai tambah ini, kapan kami nikmati? Kapan rakyat kami, rakyat Indonesia di pedesaan itu, di Indonesia Timur, akan ada seperti sekarang ini setelah 7 tahun, 8 tahun ini. Itu karena hilirisasi. Stakeholder daripada IMF itu mempertanyakan. Ya, saya nanti bisa memberikan penjelasan kalau mereka mau. Saya jelaskan panjang lebar sama tim IMF itu. Mereka akhirnya mengatakan kami paham bahwa negara Indonesia ini bukan negara ecek-ecek. Saya bilang we are a great country. Ini menandakan bahwa Indonesia kini sudah menutup keran ekspor bahan mentah, baik kalah maupun menang dalam gugatan WTO yang diajukan Uni Eropa. Indonesia sudah tidak peduli lagi terhadap organisasi tersebut. Sebagaimana kita ketahui gugatan di WTO belum selesai hingga saat ini karena Indonesia mengajukan banding. Tapi itu sepertinya tidak berpengaruh terhadap kebijakan hilirisasi yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Baik kalah maupun menang tetap lanjut dan stop ekspor bahan mentah. Kalah kita sudah kalah, nikel kita sudah kalah. Terus kalau kalah gimana? Ya terus saja hilirisasi, kenapa kalah? Banding, nggak tahu menang atau kalah nanti kalau banding. Kalah ya tetap terus, barangnya udah jadi, industrinya sudah jadi, ekosistemnya sudah jadi. Jangan mundur, kalau mundur udahlah. Jangan berharap kita ini menjadi negara maju. Saat ini, Indonesia sudah bisa mengekspor besi dan baja, bukan biji nikel lagi. Nah, Indonesia akan melakukan hal yang sama kepada timah, bauksit, dan tembaga, serta bahan tambang lainnya. Negara Barat selalu melihat negara berkembang seperti Indonesia adalah negara yang mereka tahu 20 atau 15 tahun yang lalu. Namun, dengan memberlakukan larangan ekspor nikel, kita mempunyai kekuatan untuk menghasilkan energi hijau yang sudah kita cita-citakan sejak lama. Di sisi lain, Luhut di depan para top business leader Indonesia dan juga Asia menyampaikan juga bahwa pada tahun 2025, pihaknya mampu memproduksi baterai litium sendiri, sehingga kita akan menjadi produsen litium terbesar ketiga di dunia pada tahun 2027 atau sekitar tahun 2028 nanti. Dan ini bukan hanya sekedar angan-angan Luhut menyebutkan akan ada investasi senilai 31,9 miliar US dollar untuk pengembangan supply chain industri baterai di Indonesia hingga tahun 2026. Indonesia menarik investasi asing sebesar 45,6 miliar US dollar pada tahun yang lalu atau tahun 2022. Nah, investasi yang berikutnya nih, kira-kira dari mana ya teman-teman ya? Mungkin teman-teman ada informasi, silakan tulis di kolom komentar. Dan investasi tahun 2022 kemarin merupakan rekor tertinggi yang diraih Indonesia sejak tahun 2000. Namun melakukan hilirisasi ini bukanlah hal yang mudah. Menteri Investasi Indonesia atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia menyebut, saat membangun hilirisasi banyak pihak yang protes dan cemas terhadap penurunan pendapatan negara. Namun, hal itu sudah dibuktikan bahwa dengan hilirisasi produk dapat meningkatkan kontribusi pendapatan negara. Bapak Bahlil memaparkan, kementerian yang dipimpinnya bergerak di sektor hulu,
Apalagi dalam pelaksanaannya, investasi saling berkaitan antara kementerian, sehingga pihaknya harus bekerja keras agar tidak mengganggu proses investasi hingga ke sektor hilir. Terlepas dari semua itu bro, teman-teman setuju atau enggak nih kalau Indonesia melakukan hilirisasi di semua sektor? Mohon masukannya ya teman-teman ya, dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas dukungannya, sampai jumpa di video selanjutnya.